Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrival, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu etika bisnis. Yang pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder. Melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Selanjutnya, yaitu tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Selanjutnya, prinsip etika bisnis. Yang pertama, otonomi. Seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. Yang kedua, equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu, misalnya memberi upah sesuai kontrak dan kontribusi kerja karyawan. Yang ketiga, free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapat individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama, sesuai dengan potensi mereka, tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. Selanjutnya, yaitu responsibility. Di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi kejujuran juga harus diterapkan dalam perilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang juga harus didasari transparansi. Slide selanjutnya yaitu etika bisnis pada karyawan. Untuk setiap bisnis, ada prinsip yang memandu etika. Prinsip etika berfungsi sebagai pedoman bagi para pemimpin dan sejumlah karyawan. Berikut beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama, integritas. Kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip etika akan menjadi pedoman. Pemimpin dan karyawan hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Karenanya, etika bisnis haruslah tegak dan hormat. Ini akan diperjuangkan dalam memutuskan apa yang dianggap benar atau tidak. Sehingga hal inilah yang akan melahirkan integritas dalam bekerja dan berprofesi. Yang kedua, loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan dibutuhkan loyalitas. Untuk mendapatkannya memang perlu adanya persahabatan. Hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Nomor 3 yaitu kejujuran. Setiap orang yang ada di perusahaan harus menjaga sikap jujurnya ketika menghadapi rutinitas pekerjaannya. Mereka juga harus jujur dan tidak menipu atau menyesatkan informasi kepada orang lain. Nomor 4 yaitu menghormati dan peduli. Ini adalah dua bentuk perilaku yang berbeda dalam organisasi. Tapi, mereka bisa berjalan bersama, itu sebabnya mereka ditempatkan di bawah satu prinsip. Ketika seorang eksekutif beretika, dia berbelas kasih, baik hati, dan perhatian. Pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan. Nomor 5 yaitu keadilan. Kepemimpinan perusahaan tidak harus adil dalam segala hal. Meski begitu, pimpinan tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalanginya untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Sekian, terima kasih dari saya.